Assalamualaikum ayah bunda, di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hari ini kita bakal bahas kisah seorang TKI cantik yang hidupnya berubah cuma dalam satu malam. Awalnya cuma niat kerja, tiba-tiba rebutan 5 pemuda Arab yang tampan dan super kaya. Tapi hati-hati, karena di balik senyumnya ada badai gurun yang hampir merenggut nyawanya. Mari kita simak ceritanya. Alia, gadis sederhana asal Subang, gak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu jauh dari kampung halamannya. Ia datang ke Arab Saudi hanya untuk satu tujuan, bekerja menjadi TKI dan mengirim uang untuk ibunya yang sudah tua. Dengan jilbab polos dan tatapan lembut, ia kembali berusaha menjalani hari dengan sabar. Meski kadang rindu kampung membuatnya terisak diam-diam saat malam tiba. Majikannya, seorang nenek tua bernama Ummu Maryam, sangat menyayangi Alia. Anti mislu binti, katanya, kau seperti anakku sendiri. Alia tersenyum setiap kali mendengarnya, sebab kasih sayang tulus seperti itu hanya langka ditemui. Suatu sore, setelah seharian membantu nenek melakukan terapi kaki, Alia memutuskan untuk jalan sedikit ke tepi wadi, semacam sungai kering yang biasanya jadi tempat warga berolahraga. Angin gurun sore terasa hangat dan lembut, dan Alia duduk di satu batu besar sambil menghirup aroma pasir yang terbawa angin. Namun hari itu ia melihat sesuatu yang berbeda. Seorang pemuda tampan terletak di tanah. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Alia langsung berlari dan panik. "Ya Allah, hai, kau dengar aku?" serunya dalam bahasa Inggris patah-patah. Pemuda itu nyaris tak bergerak. Tanpa pikir panjang, Alia membuka botol air minumnya dan meneteskan sedikit demi sedikit ke bibir pemuda itu. Ia memayungi wajah pemuda itu dengan jilbabnya, melindungi dari matahari. Setelah beberapa menit, barulah pemuda itu membuka mata. Tatapannya dalam, coklat keemasan seperti pasir gurun saat senja. "Kau menolongku," bisiknya. Alia mengangguk gugup. "Iya, kamu hampir pingsan total." Pemuda itu tersenyum lemah. Senyum yang langsung membuat Alia panas dingin. "Namanya Zaid." "Alia," balasnya sopan. Alia membantu pemuda itu duduk dan baru saat itu menyadari sesuatu yang aneh. Gelang emas di tangan Zaid dengan gelang resmi keluarga kerajaan Al-Qasar, simbol pewaris tahta. Alia tercekat, "Astaga, aku baru nyelamatin pangeran." Namun Zaid hanya menatapnya tenang, seolah nggak ingin Alia takut. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum pergi dijemput pengawal. Alia pikir selesai, tapi ternyata itu baru awal. Keesokan paginya, Alia sedang menyapu halaman ketika suara derap langkah dan mobil mewah terdengar depan rumah. Ia mengintip dari jendela dan hampir menjatuhkan sapunya. Bukan satu orang, bukan dua, tapi 5 pemuda tampan berdiri di depan pagar rumah majikannya. Zaid ada di depan dengan pakaian putih bersih khas kerajaan. Di sampingnya Amir, pria bangsawan dengan aroma yang harum seperti toko parfum mahal. 2. Faris, tubuh tinggi atletis, pilot jet pribadi yang sering masuk berita. Yusuf, dokter muda berwajah dingin dan terkenal jenius. Khalid, seniman tampan yang dengan tangan penuh bekas cat pasir. Alia mematung. Apa mereka salah alamat? Tidak, karena Zaid melangkah maju berkata, "Aku kembali untuk mengucapkan terima kasih Alia dan memperkenalkan teman-temanku." Amir tersenyum. "Gadis sebaik kamu layak mendapatkan penghargaan." Faris meletakkan tangannya di dada. "Kau orang yang paling berani yang pernah aku temui." Yusuf menatap mata Alia dari kepala hingga kaki, lalu berkata datar tapi jelas kagum, "Teknik pertolongan pernapasanmu bagus. Siapa yang mengajarimu?" Khalid malah sibuk menatap wajah Alia sambil berbisik, "Subhanallah, garis wajahmu sangat indah. Aku harus melukisnya." Alia syok bukan main. Kenapa pria-pria luar biasa ini menatapnya seperti itu? Ia hanya TKI biasa. Majikannya pun kaget dan mempersilahkan mereka masuk. Tapi bukannya semakin jelas, situasi justru bertambah aneh. 5 pemuda itu berusaha mencuri perhatian Alia satu persatu. Zaid membawa kotak berisi kurma premium, Amir menyodorkan parfum aroma mawar, Faris menawarkan tumpangan kemana saja, Yusuf memberikan vitamin khusus pekerja berat. Khalid membuka buku sketsa penuh gambar mata, bibir, dan siluet wanita mirip Alia. Alia mulai panik. Ada apa ini? Kenapa 5 pemuda berkelas ini datang ke hidupanku? Saat senja turun, 5 pemuda itu berdiri berdampingan, lalu dengan serentak seolah sedang membicarakannya sebelumnya. Mereka berkata, "Alia, izinkan kami mengenalmu lebih dekat." Suara itu membuat Alia lemas, karena sejak detik itu hidup tak lagi tenang, dan cintanya jadi rebutan 5 hati di gurun.
Sejak hari itu, rumah majikan Alia berubah seperti tempat audisi para pejuang Arab terkaya di kota Al-Qasor. Kalau sebelumnya Alia hanya sibuk mengurus nenek Ummu Maryam, sekarang ia sibuk mengurus drama cinta 5 pemuda yang tiba-tiba muncul kemudian. Alia bahkan sampai berkata ke nenek, "Ummu, aku takut. Ini semua tuh aneh banget." Tapi Ummu Maryam malah terkekeh pelan. "Cucu, kalau 5 laki-laki mengajar, berarti Allah memberimu cahaya di hati." Alia menatapnya dengan wajah merah padam. 5 sekaligus, Ummu, 5. 1. Zaid, waris tahta yang serius tapi diam-diam cemburuan. Zaid mulai sering datang dengan alasan ingin memastikan Alia aman setelah insiden pingsannya. Ia mengirim pengawal pribadi untuk menjaga Alia hingga pulang kerja. Ini tugas negara, katanya. Padahal ada suara yang mirip seorang kasmaran. Yang membuat Alia pusing adalah cemburunya. Saat Alia menerima air minum dari Faris, Zaid langsung menatap tajam. Saat Alia bicara dengan Yusuf tentang kesehatan, Zaid langsung memasang wajah gelap. Alia sampai berkata dalam hati, "Ya Allah, ini bukan pangeran, ini anak kecil kok cemburu." Tapi tatapan matanya lembut saat menanyakan kabar Alia cukup membuat jantung Alia berdebar. 2. Amir, saudagar parfum yang romantis berlebihan. Setiap 2 hari sekali Amir datang dengan hadiah baru. 1. Parfum wangi mawar dan oud. 2. Syal sutra. 3. Sekotak kurma ajwa kelas premium. Tapi yang paling gila adalah ia mengirim 50 ekor unta putih sebagai tanda keseriusan. Satu kampung geger. Alia hampir malu bukan main. "Amir, ini bukan hadiah. Ini bikin aku disorot orang." Amir hanya tersenyum. "Alia, aku saudagar. Aku bicara pakai pemberian." Zaid melotot. "Unta bukan ukuran cinta. Parfum juga bukan," balas Yusuf sinis. 3. Faris, pilot jet pribadi yang over protektif. Faris adalah tipe cowok yang gampang tersinggung kalau Alia terlihat susah. Alia angkat galon, Faris langsung lari membantu. Alia kepanasan, Faris datangkan kipas portable. Alia bilang rindu kampung halaman, Faris naikin jet pribadi ke Indonesia sebentar. 1 jam ke bandara, 5 jam ke Jakarta, gampang, katanya santai. Alia sampai ternganga. "Faris, aku cuma bilang rindu, bukan minta dijemput jet." Faris hanya tersenyum nakal. "Tapi kalau kamu mau, tinggal bilang." Tentu saja kalimat itu bikin 3 pria langsung mendelik. 4. Yusuf, dokter jenius yang paling sulit dibaca. Yusuf selalu muncul dengan ekspresi datar dan suara dingin. Namun setiap datang, dialah yang paling bikin Alia merasa aman. Ia mengajari Alia pertolongan pertama, memberi vitamin, memeriksa tekanan darah Alia, dan sesekali menatap lama dengan tatapan yang aneh. Seakan membaca isi hatinya, hanya saja mulutnya pedes. Saat Amir memberi gelang berlian untuk Alia, Yusuf hanya berkata, "Beratnya berlebihan, tidak cocok untuk pekerja rumah tangga. Ini hanya gaya, bukan kepedulian." Amir tersinggung. Faris ikutan panas. Khalid menghela napas panjang. Yusuf menatap Alia dan berkata datar, "Kalau mereka bikin kamu stres, bilang sama aku." 5. Khalid, seniman guru yang terlalu puitis. Khalid adalah yang paling lembut dan yang paling dramatis. Ia datang membawa buku sketsa penuh lukisan Alia dari segala angle, senyum, mata, cara Alia menunduk, bahkan cara Alia tertawa kecil. "Alia," katanya dengan suara merdu, "jika gurun punya bunga, maka kamu adalah satu-satunya bunga itu." Alia langsung gemeter malu-malu. Ketika Zaid dan Amir berdebat tentang hadiah, Khalid menengahi dengan lembut. "Cinta nggak bisa dibeli, ia dicatat oleh pasir, diukir oleh angin." Namun kalimatnya itu justru bikin yang lain makin gregetan. Konflik pertama, rebutan perhatian di halaman rumah. Suatu sore, Alia sedang menyapu halaman. Angin gurun lembut bertiup, matahari mulai turun. Tiba-tiba, Faris datang membawa es dingin, Zaid datang membawa payung, Amir datang membawa selendang penutup debu, Yusuf datang membawa krim pelembab, Khalid datang dengan kanvas ingin melukis Alia saat kerja. Kelima pria itu muncul bersamaan dan mereka langsung saling tatap. "Alia butuh perlindungan," kata Zaid. "Tidak, dia butuh kenyamanan," kata Amir. "Dia butuh hidrasi," bantah Yusuf. Dia butuh tak diganggu," jawab Faris. "Dia butuh kedamaian," bisik Khalid. Alia menutup wajahnya dengan sapu. "Ya Allah, ini apa lagi?" Majikan Alia sampai keluar dan teriak, "Kalian semua diam, anak ini stres." Kelima pemuda itu langsung sadar dan mundur, tapi tatapan mereka sama dan gak mau kalah. Alia mulai takut. Malamnya, Alia duduk di balkon kecil kamar pembantunya. Angin gurun bertiup pelan. Ia memeluk lutut, bingung, takut, dan ada sedikit tersentuh. Bagaimanapun, gak mudah bagi seorang gadis TKI sederhana jadi rebutan 5 laki-laki luar biasa seperti itu. Tapi Alia tahu situasi ini tak akan berhenti di sini. Justru ini baru awal dari drama besar yang menunggunya.
kalau chapter 3.